Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Shalom, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Galuh Alfisya dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21030174088. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang pertama yaitu kolonisasi Portugis dan Spanyol, dan yang kedua adalah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Oke, kolonisasi Portugis dan Spanyol. Posisi Portugis yang telah mampu menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang rempah-rempah di Asia. Nah, pentingnya peran rempah-rempah bagi bangsa Eropa sendiri itu untuk mendorong Portugis akhirnya bekerja sama dengan beberapa penguasa lokal di Indonesia. Kedatangan Spanyol sendiri pada tahun 1521 di Maluku menjadikan presiden buruk bagi koloni Portugis sehingga politik monopoli tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan Portugis sendiri mengalahkan Spanyol pada tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu dan membawa dampak kepada pedagang-pedagang Eropa lainnya seperti Belanda. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA pada tahun 2014 halaman 56. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tujuan kedatangan Belanda sendiri ke Indonesia itu untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, melalui VOC sendiri, Belanda mulai menerapkan dunia perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Yang ketiga, dampak negatifnya yaitu Indonesia mengalami beberapa kali penjajahan yang menerapkan praktek monopoli, kolonialisme, dan imperialisme untuk kepentingan bangsa asing. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 57-60. Oke, dari segi nilai religi sendiri, yang pertama, keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia bertambah karena adanya pengaruh agama baru dari masyarakat Eropa, yaitu agama Katolik dan agama Protestan. Yang kedua, hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia mampu mengawinkan agama baru sesuai dengan nilai budaya bangsa tanpa mengurangi makna dan hakikat agama itu sendiri. Yang ketiga, bukti fisik yang menunjukkan adanya akulturasi sosial dengan penyebaran agama baru ini adalah banyaknya bangunan gereja bercorak Katolik dan Protestan di Indonesia. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 60-61. Dari segi nilai kemanusiaan, yang pertama, penerapan kultur stem cell sistem tanam paksa pada tahun 1830 dan liberalisasi ekonomi tahun 1870 mendorong adanya proses eksplorasi dan eksploitasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera. Yang kedua, pemerintahan Hindia Belanda menagungkan Burden of Empire pada penguasa Jawa, sehingga kondisi ini dibebankan kepada petani dan masyarakat Jawa sebagai dasar pelaku ekonomi. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 61. Dari segi nilai persatuan, yang pertama, patriotisme bangsa Indonesia mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Perjuangan lokal sebelum abad ke-20 bersifat kedaerahan, sedangkan perjuangan setelah pengaruh Eropa masuk ke Indonesia merubah pola perjuangan bersifat lebih nasionalis. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 62. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Kemakmuran Nusantara merangsang kaum kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat yang membutuhkan rempah-rempah mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Setelah keruntuhan Majapahit sebagai akibat perselisihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Abad itu agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti yang pertama Samudra Pasai dan yang kedua adalah Demak. Terbukti tidak mampu membendung tekanan Barat memasuki Indonesia. Kemasan yang telah dicapai oleh bangsa Majapahit
oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Yang pertama, kedaulatan negara hilang. Yang kedua, persatuan dihancurkan. Yang ketiga, kemakmuran lenyap. Yang keempat, wilayah diinjak-injak oleh penjajah. Saat itulah memudahkan kaum kolonialisme atau imperialisme menjejakkan kakinya di Indonesia sampai Nusantara. Perjuangan sebelum abad ke-20. Perlawanan secara fisik pahlawan bangsa yang berjuang dengan semangat patriotik dan berjuang dengan gigih melawan penjajah. Pada abad mohon maaf karena sinyal. Oke, perjuangan sebelum abad ke-20. Perlawanan secara fisik pahlawan bangsa yang berjuang dengan semangat patriotik dan berjuang dengan gigih melawan penjajah. Pada abad ke-17 dan ke-18, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung Mataram pada tahun 1645. Sultan Ageng Tirtayasa dan Kitapa, Banten pada tahun 1650. Hasanuddin Makassar 1660. Iskandar Muda Aceh pada tahun 1635. Untung Surapati dan Trunojoyo, Jawa Timur pada tahun 1670. Ibnu Iskandar Minangkabau pada tahun 1680 dan lain-lain. Pada abad ke Mohon maaf, pada abad ke-19, perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC atau Belanda yang dipimpin oleh yang pertama Patimura pada tahun 1817, yang kedua Imam Bonjol di Minangkabau pada tahun 1822 sampai 1837, yang ketiga Diponegoro di Mataram pada tahun 1825 sampai 1830, yang keempat Badarudin di Palembang pada tahun 1817, yang kelima Pangeran Antasari di Kalimantan pada tahun 1860, yang keenam Jelantik di Bali pada tahun 1850, yang ketujuh Anak Agung Made di Lombok pada tahun 1895, yang ke-8 Teku Umar, yang ke-9 Teku Cik di Toro, yang ke-10 Cut Nyadin di Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, yang ke-11 Sisingamaraja di Batak pada tahun 1900. Perjuangan lokal. Yang pertama, pemberontakan masyarakat Maluku, Ternate sampai Tidore melawan kekuasaan kolonial Portugis dan Belanda. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di luar Jawa seperti peperangan Pangeran Hasanuddin, Imam Bonjol, dan pahlawan lainnya. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 62. Dari segi nilai keadilan, lahirnya pergerakan nasional memberikan arah kepada politik kolonial terutama sebagai kekuatan yang sadar akan nilai dan kekuatan sendiri, serta mempunyai cita-cita untuk hidup yang bebas. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA pada tahun 2014 pada halaman 63. Oke, faktor yang membuat pergerakan nasional ini kemudian lebih radikal adalah karena basis yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras, sedangkan kebebasan diberi nilai lebih tinggi dari kesejahteraan. Yang kedua, adanya etise politik yang dimulai dengan politik kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan. Justru adanya berita-berita tentang kemerosotan kehidupan rakyat. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 63. Oke, selama periode tahun 1900 sampai 1925, banyak kemajuan serta perubahan dan bangunan-bangunan besar telah dijalankan. Kesemuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Di antaranya ialah desentralisasi, perubahan pemerintah, perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi, perbaikan pertanian dan peternakan, dan lain-lain. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA pada tahun 2014, halaman 63. Yang pertama, masa pergerakan nasional Indonesia. Van Deventer mencanangkan program pendidikan untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA pada tahun 2014 halaman 64.
Bentuk penyelenggara pendidikan pada masa kolonial. Pendidikan kolonial, perguruan kebangsaan, pendidikan perguruan Islam. Pendidikan kolonial. Lembaga pendidikan yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Terjadinya praktik diskriminasi rasal dan kelas. Bagi anak-anak keturunan Eropa masuk sekolah ELS, Europese Lagare School, TEM MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 65. Anak-anak Bumi Putra mengikuti sekolah-sekolah yang terbagi menurut kelas-kelas sosial seperti bagi anak pribumi golongan bawah, bagi anak pribumi bagi anak pribumi kalangan menengah, khusus bagi anak-anak Bumi Putra kalangan atas. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 65. Perguruan kebangsaan merupakan perguruan kebangsaan yang didirikan oleh intelektual muda, digunakan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 66. Perguruan-perguruannya antara lain, Perguruan Taman Siswa. Sekolah ini didirikan oleh RM Suwardi Suryaningrat di Yogyakarta. Perguruan Kayu Tanam atau INS. Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i tahun 1926 di Sumatera Barat. Yang ketiga, Perguruan Kesatrian. Sekolah ini didirikan oleh E.F.E. Dowes Dekker pada tahun 1924. Perguruan Rakyat. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 66. Pendidikan perguruan Islam. Yang pertama Muhammadiyah, yang kedua pesantren-pesantren Islam atau Persis, yang ketiga yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Manifestasi nasionalisme atau kesadaran nasional. Perjuangan mewujudkan persatuan nasional dalam wujud persatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, perjuangan mewujudkan kebebasan nasional untuk bebas dari campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan internal yang tidak bersifat nasional. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 69. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian dan kepribadian bangsa, dan perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan harga diri. Soekarno, 1765, halaman 5. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 69. Nilai-nilai masa pergerakan nasional Indonesia. Ada 5, nilai religi, kemanusiaan, persatuan, demokratisme, musyawarah, dan nilai keadilan. Yang pertama, nilai religi. Nah, keragaman agama dan ritual keagamaan yang berkembang dalam masyarakat mulai dikondisikan untuk memahami nilai religi. Nilai religi, keragaman agama dan ritual keagamaan yang berkembang dalam masyarakat mulai dikondisikan untuk memahami permasalahan kebangsaan. Agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsepsi jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 70. Perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui suatu gerakan patriotisme modern nasionalis ini juga mengembangkan peran wanita sebagai pejuang modern. Keragaman budaya sudah pernah diuraikan dalam tulisan Pujangga Besar Majapahit. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 70. Buku Empu Tatular tentang keanekaragaman budaya dalam satu kesatuan pemerintah berdaulat, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangwa yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetap satu. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 70. Di sini ada peta dari negara India, Cina, dan Saudi Arabia. Nah, prolog. Di sini masuknya pengaruh asing sejak awal Masehi ditandai dengan tingginya interaksi budaya yang merupakan pengaruh dari negara India, Cina, dan Arab. Hal tersebut mendorong bangsa Indonesia menjadikan dikenal luas bagaimana negara Indonesia merupakan produsen atau penghasil rempah-rempah terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia. Sisi positifnya, hal ini dapat menjadikan negara Indonesia dilirik oleh bangsa Eropa. Sisi negatifnya justru mendatangkan kesengsaraan karena terjadi eksplorasi dan eksploitasi SDA serta SDM di Indonesia secara besar-besaran.
Tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014 halaman 55. Nah, setelah masuknya Islam di Indonesia dan berakhirnya kejayaan Majapahit, masuklah bangsa Barat ke Indonesia seperti Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul oleh bangsa Belanda pada abad ke-17 pada tahun 1590 pada tahun 1596 mulai Banten di bawah pimpinan maaf ini tidak terlihat. Yang kedua, Raja Belanda mendatangi negeri penghasil Parapa adalah karena Belanda dilarang untuk memasuki pelabuhan Lisboa oleh negara Portugis pada saat itu. Sejak saat itu, Belanda sudah cukup berhasil dalam menguasai Indonesia, kemudian mengembangkan diri dengan membangun suatu konsep perdagangan yaitu VOC, Verenigde Oost-Indische Settijo Panji tahun 2019 halaman 33 sampai 34. Oke, di sini ada gambaran dari Portugis dan Spanyol di Maluku dari pengantar buku Adrian B. Lapian. Oke. Nah, kolonialisasi bangsa Portugis. Posisi Portugis yang telah mampu menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai jembatan dan pintu gerbang pusat rempah-rempah bagi daerah Asia. Pentingnya rempah-rempah tersebut bagi bangsa Eropa sendiri untuk mendorong Portugis akhirnya melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa penguasa lokal di Indonesia. Yang tiga, kondisi yang seperti itu membuat Portugis mulai mengembangkan ekspansinya ke wilayah Maluku yang merupakan pusat perkebunan rempah-rempah, terutama lada, palah, dan cekeh. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 56. Kolonisasi bangsa Spanyol. Kedatangan Spanyol pada tahun 1521 di Maluku menjadi persedi burung bagi koloni Portugis karena hal tersebut membuat monopoli rempah-rempah yang dilaksanakan di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Portugis. Spanyol berdagang dengan masyarakat Maluku sejak tahun 1521 sampai 1534 melalui perjanjian Saragossa. Akhirnya Spanyol melanjutkan kolonisasinya ke Filipina. Keberhasilan Portugis dalam mengalahkan Spanyol pada tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu dan hal itu membawa dampak kepada pedagang bangsa Eropa yang lainnya. Tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014 halaman 56. Nah, di sini ada gambar dari VOC saat ada di Malaka. Oke, kolonial Hindia Belanda. Belanda datang pada tahun 1596 ke Indonesia. Melalui VOC, Belanda mulai menerapkan dunia perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Belanda membentuk VOC pada tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang Belanda di Indonesia dengan kewenangan penuh untuk memiliki yang pertama, satuan militer, kedua mencetak uang sendiri, yang ketiga mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, yang keempat monopoli dagang, dan yang kelima mencetak mata uang sendiri. Oke, selama periode pada tahun 1900 sampai 1925, banyak sekali kemajuan serta perubahan yang tidak dapat dielakkan di bawah pimpinan Belanda, di antaranya perbaikan kesehatan, pembangunan irigasi, dibangunnya sekolah-sekolah dan lain. Pada tanggal 9 bulan Maret pada tahun 1442, Panglima Tentara Belanda yaitu Letnan Jenderal Ter Poorten menandatangani penyerahan tidak bersyarat di Kalijati kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang merupakan Panglima Bala Tentara Jepang ke-17. Bala Tentara Jepang yang ke-16. Sejak saat itu, Indonesia dibawa ke pendudukan tentara Jepang, kemudian Jepang mengeluarkan peraturan antara lain. Yang pertama, melarang segala macam pembicaraan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda peraturan dan susunan negara. Larangan pengibaran sang merah putih dan penyanyian lagu Indonesia Raya. Tim MKU Pendidikan Pancasila pada tahun 2014, halaman 56 sampai 59. Oke, di sini ada potretnya atau dokumentasinya. Oke, perjuangan dan nilainya. Bangsa Indonesia mengalami beberapa kali penjajahan yang menerapkan praktek monopoli, kolonialisme, dan imperialisme untuk kepentingan bangsa asing. Bangsa asing yang sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia adalah Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang. Nah, kondisi tersebut menimbulkan adanya pergolakan dan pemberontakan yang masih bersifat kedaerahan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Perlawanan terbagi dalam dua pola perlawanan, yaitu
masa sebelum abad ke-20 dan masa pergerakan nasional pada abad ke-20. Nah, nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme sampai imperialisme bangsa asing. Cita-cita patriotisme ini didapat dengan cara perjuangan melawan penjajah. CPMKU Pendidikan Pancasila pada tahun 2014 halaman 59 sampai 60. Nah, di sini ada gambar dari nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai kemudian antara lain adalah nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Yang ketiga, nilai persatuan. Bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlibat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat, nilai keadilan. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Nah, kesimpulannya, dari dua literatur yang saya baca, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil parempa yang terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia, justru membuat rakyat Indonesia menjadi terjajah dan mengalami penderitaan lahir batin yang mendalam. Menghadapi kondisi tersebut, banyak tokoh perjuangan melakukan perlawanan di berbagai daerah dan juga banyak mendukung berbagai nilai perjuangan di masyarakat. Ini daftar pustakanya dan catatan pustakanya. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.